fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita akan lanjutkan kajian kita mengenai keutamaan sholat berjamaah. Yang akan kita bahas sekarang adalah poin H. Poin H, apa keutamaan sholat berjamaah. Sebelum dilanjutkan, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas. Kuping jelas. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Bagus. Ajabullah ta'ala minas sholat fil jamaah. Allah merasa kagum terhadap sholat yang dilakukan dengan berjamaah. Wa mimma yadulu ala fadli sholat fil jamaah, di antara yang menunjukkan keutamaan sholat berjamaah, ma'akhbaru bihin natiq bil wahyi Rasuluna al-Karim sallallahu alaihi wasallam min anna Allah tabaraka wa ta'ala la ya'jabu minas sholati fil jami'. Di antara yang menunjukkan keutamaan sholat berjamaah adalah yang diceritakan oleh yang berbicara dengan wahyu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sungguh dia sangat kagum, sangat takjub terhadap sholat yang dilakukan secara berjamaah. Telah meriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la ya'jabu minas sholati fil jami'i. Sesungguhnya Allah sungguh dia sangat kagum terhadap sholat fil jami'i, sholat yang dilaksanakan secara berjamaah. Saya ulangi lagi, Allah sangat kagum dari sholat yang dilaksanakan secara berjamaah. Ma'as ada man amila amalan, alangkah bahagianya orang yang beramal dengan satu amalan ya'jab minhu khaliquhu rabbus samawati wal ardh. Alangkah bahagianya orang yang beramal dengan satu amal yang membuat kagum penciptanya, yaitu pemilik langit dan bumi. Nah, itu adalah fadilah sholat berjamaah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa kagum, terpesona melihat sholat yang dilaksanakan secara berjamaah. Ini menunjukkan keagungan, keutamaan berjamaah, sampai Allah pun terpesona melihat orang datang ke masjid, kemudian menunggu yang lain untuk bisa bersama-sama sholat. Ini pemandangan yang membuat Allah terpesona, terkagum-kagum. Bahkan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, sampai Allah memuji-muji mereka yang melaksanakan sholat berjamaah. Yusolli, Allah itu sholawat. Yang dimaksud sholawat adalah Allah memuji-muji di hadapan para malaikatnya. Ini merupakan kekaguman Allah terhadap sholat yang dilaksanakan secara berjamaah. Tentunya kita sering mendengar juga ada orang yang masuk Islam karena menyaksikan pemandangan yang indah saat pelaksanaan sholat berjamaah. Jadi betapa indahnya pelaksanaan sholat berjamaah sampai non-muslim terkagum-kagum
dan sering diceritakan mereka masuk Islam karena melihat pelaksanaan sholat berjamaah. Memang sholat jamaah itu adalah, kalau kita melihat itu banyak sekali sisi-sisi yang indahnya, ya. Ada kebersamaan, ada satu komando. Mungkin di dalam buku Recik-Recik Dakwah karya Ustadz Abdurrahman, ya, itu ada judul yang menarik, yaitu judulnya begini: tertarik oleh masjid, ya, terpikat oleh sholat. Jadi kisah seorang yang sangat membenci Islam namanya Sumamah bin Usal, kemudian dia terkena patroli, ya, dan dia ditangkap, kemudian diikat di tiang masjid, dan Rasul memperlakukan dengan baik, setiap hari menyaksikan bagaimana umat Islam sholat, sehingga pada akhirnya oleh Nabi dibebaskan dan dilepaskan. Kemudian dia ternyata tidak pulang, malah dia mandi, kemudian kembali masuk ke masjid dan menyatakan dirinya masuk Islam. Dia mengatakan, demi Allah, tidak ada wajah yang paling aku benci kecuali wajah engkau Muhammad. Tapi sekarang tidak ada wajah yang paling aku cintai kecuali wajah engkau wahai Muhammad. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci kecuali agamamu. Tapi sekarang tidak ada agama yang paling aku cintai kecuali agamamu. Dan dia masuk Islam. Sehingga oleh Ustadz Abdurrahman diberi judul tertarik oleh masjid, terpikat oleh sholat. Jadi pemandangan sholat kalau kita renungkan, ya, itu betul-betul sesuatu yang sangat indah. Atau mungkin pernah ada cerita tentang Koh Stephen, ya, yang mualaf center itu. Dia juga unik, ya, masuk Islamnya itu karena dia sebagai pastor di katedral, ya. Jadi dia sebagai imam di katedral, di depannya ada masjid Istiqlal. Dia senantiasa menyaksikan orang yang sholat, dan dia merasa terpesona oleh sholat, dan dia masuk Islam karena melihat sholat. Sholat betul-betul membuat ajaban, membuat kagum, ya. Ternyata memang benar, di sini Allah sendiri yang menyebutkannya. Rasul menceritakannya, innallaha la ya'jabu, sesungguhnya Allah sungguh sangat kagum, sangat terpesona, ya, melihat sholat yang dilaksanakan secara berjamaah. Jadi kalau kita berjamaah, ya, berangkat ke masjid, nah ini membuat Allah kagum, membuat Allah ridho kepada kita. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah fadlu ta'min ma'al imam. Fadlu ta'min ma'al imam. Artinya keutamaan amin berserta imam. Jadi orang yang sholat berjamaah akan mendapatkan pahala dari berbagai sisi. Dari mulai berjalan kita sudah ceritakan. Sekarang ada juga fadilah ketika dia itu membaca amin. Amin. Nah, itu, ya. Membaca amin bersama imam. Wa mimma yadullu ala fadli sholat ma'al jamaah ma bayyanahu Rasul al-Karim min fadli ta'min al-ma'mum ma'al imam. Di antara yang menunjukkan keutamaan sholat berjamaah adalah yang Rasul ceritakan, yaitu keutamaan mengucapkan amin makmum beserta imam. Faqad rawal Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin.
Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ucapkanlah amin. Sesungguhnya man wafaqa qauluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang babarengan, wafaqa artinya bersesuaian, bertepatan. Barang siapa yang ucapannya tepat bersama ucapan malaikat, akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Dalam riwayat Ibnu Hibban, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, apabila imam mengatakan ghairil maghdubi Sekarang beda Bu, rasanya Beda ya. Coba itu Arab gundul coba. faqulu amin, ucapkanlah amin. Fa innal malaikata taqulu amin. Malaikat pun mengatakan amin, wal imam yaqulu amin. Imam pun mengatakan amin. Barang siapa yang babarengan sesuai mengucapkan aminnya dengan amin para malaikat, akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Baik, tentang membaca amin. Membaca amin itu prakteknya adalah muqaranah atau muwafaqah. Imam dan makmum mengucapkannya bersama-sama. Beda dengan bacaan yang lain, beda dengan gerakan yang lain, maka harus mutabaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi imam dulu, baru makmum. Ruku dan sujud itu juga mesti mutabaah. Imam dulu, kemudian makmum. Jadi dalam sholat berjamaah itu ada mutabaah, imam dulu, kemudian makmum. Imam, makmum, begitu. Jadi makmum mengikuti. Kecuali, kecuali amin. Imam dan makmum mesti muwafaqah, mesti babarengan bersamaan. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Jadi imam mengatakan amin, makmum pun mengatakan amin, dan saat bersamaan malaikat pun mengatakan amin. Nah, barang siapa yang aminnya babarengan dengan malaikat, diampuni dosa-dosanya. Saya ulangi lagi, berjamaah itu pertama ada cara berjamaah yang tidak boleh. Tata cara berjamaah yang diharamkan. Pertama adalah musabaqah. Apa itu musabaqah? Mendahului imam. Mendahului imam itu tidak boleh, sampai diancam nanti Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala himar. Yang kedua, mukhalafah. Kalau mukhalafah artinya meninggalkan diri dari imam. Imam dia sudah sujud, dia masih berdiri terus. Imam sudah at-tahiyat, dia masih berdiri juga. Itu mukhalafah. Itu tidak boleh. Untuk apa berjamaah? Yang ketiga yang tidak boleh adalah muqaranah, babarengan dengan imam. Itu tidak boleh juga. Jadi tidak boleh babarengan dengan imam dalam takbir, dalam ruku, dalam sujud. Kecuali, saya katakan, kecuali mengatakan amin. Meskipun nanti ada dalil ya yang terkesan bahwa amin juga semestinya adalah mestinya imam dulu, ada ya. Hadisnya begini, idza ammanal imam fa aminu, tuh itu ya. Apabila imam membaca amin, maka kamu harus membaca amin. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Barulah makmum amin. Idza kabbaro fakabiru. Jadi ada orang yang sebagian ya, saya pernah dulu ketika di Jakarta bermakmum ya, ketika amin imam dulu. Kemudian barulah semua makmum amin. Jadi kata dia kan idza kabbaro fakabiru. Apabila takbir barulah kamu ikut takbir. Demikian juga idza ammana fa aminu. Ya.
Kalau memang hadis itu saja, ya, kalau hadisnya cuma itu saja, memang begitu pemahamannya. Tapi ini hadis nasnya jelas, ya. Ini nasnya sangat jelas bahwa untuk amin itu mesti barengan imam dan makmum. Lihat hadisnya. Apabila imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kamu mau mengucapkan amin. Itu ya. Ini juga idza qala imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin. Jadi membaca amin adalah barengan imam dan makmum, dan saat itulah ada kebersamaan imam, makmum, dan malaikat. Ketika itu terjadi, maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Kemudian juga saya ingatkan bahwa memahami hadis tidak boleh hanya satu teks saja, ya. Kalau tadi memakai satu riwayat, ida amanal imam fa aminu, berarti memang amin itu mesti imam dulu, barulah makmum. Tapi ketika cari hadis yang lain, ini ada tafsir yang begitu jelas. Hadis saling menjelaskan satu sama lainnya. Ma ajalla hada sawaba wa a'zamahu. Alangkah agungnya ganjaran ini. Alangkah agungnya ganjaran ini, alangkah besarnya ganjaran ini, yaitu ta'minil ma'mum ma'al iman wa ma'al malaikat, yaitu mengucapkan amin makmum beserta imam beserta malaikat. Jadi babarengan amin antara imam, makmum, malaikat, yaitu maghfirah ma taqaddama min zanbihi, diampuni dosa-dosa yang telah terdahulu. Dosa-dosa dihapus. Nah, gitu. Walaisa hada fahasbu. Namun bukan hanya diampuni dosa saja. Nah, ini fadilah tambahan. Bukan hanya diampuni dosa saja. Bal akhbaros shadiq wal masduq. Bal akhbaros shadiq al masduq. Namun telah menceritakan as-shadiq yang ucapannya benar, al-masduq yang wajib dipercayai semua ucapannya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini lakob, ya, gelar bagi Nabi, as-shadiq al-masduq. Shadiq artinya ucapannya benar, tidak pernah berdusta. Al-masduq artinya yang wajib kita percayai semua ucapannya. Sebab wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berkata melainkan adalah wahyu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Bukan hanya diampuni dosa saja, namun Nabi SAW menceritakan anna du'a qailina amin, doa yang mengatakan amin bis salat ma'al jamaah tustajabu. Doa yang mengatakan amin akan dikabulkan. Amin. Jadi arti amin itu adalah apa? Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Surat Al-Fatihah ini isinya doa, ya. Doa yang sangat pokok, yang sangat penting, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Itu doa. Ya, jadi di samping diampuni dosa, nanti akan dikabulkan doa kita, yaitu anna du'a qailina amin fi shalat ma'al jamaah tustajabu, akan diijabah. Faqad rawa, nah ini supaya besar. Faqad rawa al-Imam Muslim an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
khotobana, dia berkhutbah kepada kita, kepada kami para sahabat. Pabayyana lana sunnatana wa 'allamana sholatana. Nabi khutbah menjelaskan kepada kami sunnah yang mesti kami kerjakan dan mengejarkan kepada kami tentang sholat. Faqala idza shallaitum faaqimu sufufakum. Jika kamu sholat, maka luruskan safnya. Summa liya ummakum ahadukum. Setelah itu hendaklah salah seorang menjadi imam. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir, ucapkanlah takbir. Wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin. Apabila imam mengatakan waladhdallin, ucapkanlah amin. Yujibkumullah. Pasti Allah akan mengabulkan permohonanmu. Mungkin pernah ada yang mendengar imam itu suka begini ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin rabbighfirli wali walidayya. Nah, suka ada tambahan begitu ya. Suka ada tambahan, dia menyisipkan rabbighfirli wali walidayya. Nah, itu. Tentunya ini adalah termasuk ziyadah tambahan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kata Nabi, sudah waladhdallin tinggal ucapkan amin, tidak usah mengucapkan rabbighfirli wali walidayya ya. Lihat ma'a'zoma jazaa'a qailina amin fi sholatil jamaah. Alangkah agungnya imbalan yang mengatakan amin dalam sholat berjamaah, yaitu ijabah dikabulkannya. Minal qadir al-muqtadir, dari zat yang maha kuasa, yang maha esa, as-somad, maha as-somad, subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah fadilah sholat berjamaah. Saya rasa banyak sekali sisi-sisi yang terus menjadi pahala. Ini baru dari sisi babarengan ya, mengucapkan amin. Selain diampuni dosa, ternyata dikabulkan doa yang kita ucapkan dalam sholat. Baik, berikutnya sin, kita masuk kepada halo, ya masih ada ya. Ini kenapa tidak jelas ya? Nah, sudah jelas sekarang. Baik, kita lanjutkan. Ini mungkin ada yang perlu dibaca juga, yang tadi makna man wafaqata minhu ya. Ini ada penjelasannya yang menarik juga. Yaqulul Imam Ibnu Hibban mubayyinan makna qaulin Nabi faman wafaqata minhu ta'minal malaikat. Barang siapa yang bertepatan mengucapkan aminnya babarengan dengan malaikat, innal malaikat taqulu amin. Malaikat itu mengatakan amin. Min ghairi illatin min riya wala sum'ah au ijab. Aminnya malaikat itu tidak ada ilat. Tanpa ada ilat, tidak ada alasan riya, sum'ah atau ujub. Tapi aminnya malaikat adalah ikhlas karena Allah. Faida ammanal qari lillahi min ghairi ayyakunu fi illah min ijab au riya au sum'ah kana muwafiqan ta'minuhu fil ikhlas ta'minal malaikat. Jadi ini ada tinjauan lain ya tadi. Barang siapa yang mengucapkan aminnya sama muwafaqah dengan malaikat, jadi samanya atau wajhu sibahnya dari sisi apa? Yang pertama dari sisi waktu tadi ya, sudah sisi waktu. Jadi kapan
malaikat mengucapkan amin, malaikat mengucapkan amin setelah selesai waladhdallin. Maka kalau kita membaca amin, waladhdallin amin, berarti imam membaca amin, makmum membaca amin, maka saat itu pun malaikat membacakan amin. Jadi ada muwafaqah fil waqti, sama dalam waktu mengucapkan aminnya. Nah, kemudian kata Ibnu Hibban, ini ada tambahan, bukan cuma sama-sama mengucapkan aminnya, tapi aminnya juga jangan riya, jangan sum'ah, jangan ijab, jangan ujub. Tapi aminnya itu mesti khalisan lillah, ikhlas karena Allah. Sebab kita mungkin yang tarawih ya, sama-sama tahu ya, ternyata membaca amin juga ini suka dipermainkan. Jadi biasanya amin itu tergantung bacaan Al-Fatihahnya. Kalau bacaan Fatihahnya super cepat ya. Ini mohon Ustaz Taufik yang belum dimatikan gitunya, di-mute-kan tolong. Supaya tidak mengganggu. Tolong dimatikan. Saya ulangi lagi. Jadi tadi siapa yang membaca aminnya bertepatan dengan malaikat, sama-sama dengan malaikat, ternyata ada dua tinjauan. Yang pertama adalah bab waktu kapan membaca amin, yaitu setelah waladhdallin. Itu pertama. Ternyata kata Ibnu Hibban, bukan hanya waktu, tapi mengucapkannya harus tulus ikhlas. Jadi kalau Ustadz Aceh yang di dalam tafsir Al-Fatihah, mulai dari cara membaca, membacanya juga kan amin itu amin ya, amin. Jadi bukan amin, bukan pakai saddah. Kalau amin itu sudah beda maknanya. Wala aminal bait itu amin. Kalau pakai saddah, amin itu artinya qasidin ya. Jadi membaca aminnya harus benar, yang kedua harus ikhlas ya. Nah, kalau dalam tarawih itu banyak yang mempermainkan amin. Misalnya amin, ayam min mungkul, ada amin. Itu kan coba lihatlah di tarawih-tarawih yang super cepat, aminnya juga menjadi ajang permainan yang tidak enak didengar. Jadi yang diampuni dosa itu kalau aminnya itu juga benar, ikhlas dari hati. Tentang masalah amin, nah ini kan dalam sebuah hadis Nabi SAW itu sholat berjamaah sampai aminnya itu keras juga sehingga terdengar oleh saf ke-1 dan ke-2. Jadi tarik Nabi mengucapkan amin, amin terdengar sampai 1 dan ke-2. Madhab Abu Hanifah, kalau nggak salah ya Abu Hanifah, jadi dia mengatakan membaca amin itu tidak boleh keras, harus dalam hati. Sebab amin itu artinya ya Allah kabulkanlah doa kami. Jadi tidak boleh keras sebab doa itu harus tadarruan wa hufiyatan wa dunal jahri minal qaul. Jadi berdoa itu mesti pelan-pelan, jangan keras. Maka membaca amin juga mesti di dalam hati begitu. Amin dalam hati, tidak boleh keras. Nah itu, jadi berpendapat supaya menjaga keikhlasan, kehusuan, amin juga mesti pelan begitu. Namun, tentunya secara nas, ya, secara dalil bahwa memang betul doa itu al-aslu, ya, al-aslunya itu mesti pelan-pelan, tidak terdengar oleh yang lain, itu al-aslu. Namun ada beberapa mawadhi, ada beberapa tempat yang memang itu dianjurkan mesti keras. Nah, termasuk amin ini termasuk doa yang disyariatkan dibacanya keras. Nabi pun keras membacanya sampai terdengar sampai saf kedua. Ya. Kenapa sampai saf kedua? Sebab saf ketiga itu sudah tertutup suara oleh saf kedua.
sab keempat tertutup oleh suara yang sab sebelumnya. Yang jelas Nabi keras membaca aminnya. Jadi ini termasuk pengecualian. Jadi semua doa pada asalnya harus diucapkan dengan pelan-pelan, tidak terdengar, kecuali yang ada dalilnya harus keras, yaitu membaca amin. Dan nanti juga ada doa yang mesti keras itu adalah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, itu termasuk yang dikecualikan, harus dibacanya dengan keras. Baik, itu saya rasa cukup ya tentang makna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikat ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Baik, lanjutkan, kita lanjutkan. Maghfiratu dzunub liman shalla ma'al jamaah ba'da isbaghil wudu. Diampuni dosa bagi yang sholat berjamaah setelah menyempurnakan wudu. Ini coba kita lihat ya tentang dihapus dosa. Dari mulai berjalan kaki, ya, kemudian juga berbaris, membaca amin, betul-betul sholat itu sebagai ladang penghapus dosa. Ya. Ini sudah dihapus lagi dosa. Maka dalam sebuah hadis, bagaimana kalau seseorang itu di hadapan rumahnya ada air, ada sungai yang mengalir begitu jernih. Seseorang itu mandi sehari sampai 5 kali. Apakah ada kotoran yang tersisa? Kata para sahabat, ya tidak ada. Begitulah perumpamaan sholat itu menghapus dosa. Ini kita bisa temukan ternyata banyak sekali sisi-sisi yang bisa dihapus oleh sholat. Ya. Diampuni dosa-dosa bagi orang yang sholat berjamaah setelah dia menyempurnakan wudu. Wa mimma yadullu ala adzimi fadli sholatil jamaah ma basyara bihi Nabi al-Karim min anna sholatal jamaah ba'da isbaghil wudu takun sababa ghufraniz dzunub. Di antara yang menunjukkan agungnya fadilah sholat berjamaah adalah yang Nabi ceritakan kepada kita sebagai kabar gembira pada kita bahwa sholat berjamaah setelah menyempurnakan wudu maka akan menjadi penyebab dihapusnya dosa-dosa. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man tawaddoa, barang siapa yang berwudu untuk sholat, fa'as bagol wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudu, summa masya ila sholatil maktubah, dia berjalan untuk sholat wajib, fasollaha ma'anas, dia sholat berjamaah bersama manusia, au ma'al jamaah, au fil masjid, atau di masjid, ghafarallahu dzunubahu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa qad araja nahwahu al-imam Ibnu Huzaimah wa Imam Ibnu Munzir wa anwana lahu biqaulihima. Telah meriwayatkan seperti itu Imam Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Munzir, dan dia memberikan judul dengan ucapannya Fadlul masyi ilal jamaah, keutamaan berjalan menuju berjamaah, mutawaddian dalam keadaan wudu, wa ma yurja fihi minal maghfirah. Nah itu ya judul yang disebutkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, ya. Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Munzir. Keutamaan berjalan menuju berjamaah dalam keadaan wudu dan apa yang diharapkan dari ampunan. Baik, sebelum dilanjutkan kita rehat dulu sejenak. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan.
Baik, terima kasih Ustadz. Silakan sambil Ustadz rehat. Barangkali ada yang mau bertanya, bisa angkat tangan. Mohon angkat tangan dulu ya, kalau yang mau bertanya. Ustadz, Enggak. Mana angkat tangannya dulu? Assalamualaikum. Silakan, Ustadz Agus. Apa ya? Lebat suara nanti. Ada suara, Ustadz. Silakan. Pakai bahasa Indonesia, Ustadz. Iya, Mohon eta perkawisan nu tadi yang pengalamannya di Payun tahun 85 lah atau selami. Oh iya. Perkawis ku bahasa Sunda, bahasa Indonesia nyarosna. Bisa, karena ada yang luar Sunda juga. Oh iya, bahasa Indonesia aja ya. Dulu sekitar tahun 1985 itu pernah ada imam ya seperti tadi Ustaz Husain sampaikan. Jadi imam itu ketika ya dalam khutbahnya itu menyampaikan bahwa makmum itu jangan bersama-sama amin bersama imam ya, karena tadi itu alasannya. Jadi ida ammanal imamu fa aminu kan gitu. Itu. Jadi harus imam dulu gitu karena itu fi'il madi katanya. Nah, tapi waktu itu saya juga pernah ikut membantah. Jadi tidak semua fi'il madi harus bimana madi, tapi ada juga yang bimana mudhari. Contohnya dalam Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonirrajim, idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum, kan seperti itu. Jadi ketika ada fi'il madi diawali dengan idza kan itu bimana mudhari seperti itu. Jadi sekalipun, jadi ini pengalaman saja gitu ya. Kalau nanti ada lagi yang berhujah seperti itu, coba dibandingkan dengan ayat Al-Qur'an apabila itu kan idza qumtum kan kalau diartikan fi'il mudhari apabila kamu sudah sholat yang itu sudah berdiri. Fagsilu wujuhakum artinya kemudian wudu gitu. Jadi sholat dulu kemudian wudu kalau diartikan fi'il madi. Makanya itu bimana mudhari. Tidak ammanal imamu itu ya artinya itu yang tadi itu fi'il mudhari gitu kan artinya. Jadi seperti yang tadi sampaikan dalam hadis, tidak qolal imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Itu penjelasannya gitu kan seperti itu udah bagus itu Ustaz Husain menyampaikan ya seperti itu. Mudah-mudahan di jamaah kita nanti kalau ada yang seperti itu bisa mengantisipasinya lah di masyarakat, karena waktu itu di jamaah di sini di Kersamana hampir terhipnotis oleh khotib itu karena betul-betul ya antusias menyampaikannya. Tapi waktu itu alhamdulillah dapat dimusyawarahkan, akhirnya dia tidak mau menyatakan lagi atau tidak mau mengimami lagi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebenarnya itu sudah dibahas oleh Ustadz Aceng dalam kitab Masail Al-Hidayah, saya rasa ada di sana jawabannya. Kemudian di dalam hadis itu juga sebenarnya ada qarina ya. Ada qarina yang mengatakan betul ida di sana ida amanal imam fa aminu. Itu ada aradtum ya. Jadi ida amanal imam apabila imam akan mengucapkan amin. Amin. Jadi ada itu bisa dimaknai akan sebab ada qarinah. Pertama ada hadis yang lain, yang kedua kan begini, barang siapa yang aminnya itu bertepatan dengan malaikat maka akan diampuni dosa-dosanya. Pertanyaannya adalah kapan malaikat mengucapkan amin? Itu kan pertanyaan begitu, kapan malaikat mengucapkan amin? Nah, jadi jawabannya adalah ada beberapa kemungkinan. Apabila yang membaca amin itu adalah imam dulu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, barulah makmum. Nah, kalau malaikat ini bersama siapa aminnya itu? Bersama imam atau bersama makmum? Maka nanti akan ada yang dirugikan gitu. Kalau ternyata malaikat itu aminnya itu dengan imam, berarti makmum tidak berbarengan dengan imam. Makmum tidak berbarengan dengan malaikat. Ini kan harusnya ada kebersamaan malaikat, makmum dan imam. Jadi kalau ada imam dulu ya, imam dulu maka nanti ada yang dirugikan. Mungkin malaikat itu berbarengan dengan imam, imam yang diuntungkan, mungkin
malaikat barengnya dengan makmum. Imam yang dirugikan. Mungkin mau ada jadi imam deui ya, begitu. Baik, saya rasa yang sebaik-baiknya penafsiran itu adalah dari hadis itu sendiri. Terima kasih Ustaz Agus masukannya, terima kasih. Barangkali ada yang lain yang mau ditanyakan, silakan. Ya, atur nuhun Ustaz, syukron katsiro. Ya. Ustaz, ada pertanyaan di chat itu. Oke, kumaha? Mangga. Kalau bacaan imamnya Pak Baliut, bacaannya apakah makmumnya wajib mengucapkan amin? Ya, imamnya membaca Pabaliut. Pabaliut itu apa ya maksud Pabaliut itu? Apakah membaca Fatihahnya tidak fasih ya? Semerawut. Begini, apabila sampai waladolin itu berarti wajib kita membaca amin. Mau Pabaliut atau tidak Pabaliut itu wajib kita taat kepada makmum ya. Dalam sebuah hadis wajib taat kepada imam ya. Jadi imam itu kadang-kadang makmum itu lebih baik dari imam ya. Tetapi kalau kita itu jadi makmum harus taat kepada imam meskipun bacaan makmum itu imam itu jelek, makmum lebih baik, harus ikut kepada imam. Bagaimana salah, bagaimana keliru dalam sebuah hadis saya sudah sampaikan sebelumnya, yusulu nabikum fa in asobu falakum falahum walakum wa in akhtau falakum wa alaihim. Para imam itu yang mengimami kamu, apabila mereka itu benar mengimaminya, maka kamu akan dapat pahala dan mereka pun akan dapat pahala. Tetapi kalau mereka itu salah, kamu tetap dapat pahala, tanggung jawab mereka itu dosanya. Nah begitu ya. Jadi mahrojnya salah, yaitu mahrojnya saja. Jadi nanti kalau jadi imam dan terbalik kan ada 3 golongan orang yang sholatnya tidak akan naik ya, ke langit meskipun sejengkal. Di antaranya adalah man amma qauman wahum yakrahunahu, yaitu orang yang mengimami satu kaum dan kaumnya itu tidak suka kepada dia itu. Tidak sukanya nanti ada 2, ada syar'i, ada yang tidak syar'i mungkin ya. Ada kenapa tidak suka kepada imam? Mungkin faktor 1, imam tersebut sangat jelek bacaannya, tapi eta imam dia tidak tahu diri, meskipun dia jelek, tetap yang jadi imam. Kemudian yang lain bisa nyarek karena dia sudah tua. Jadi hati-hati dengan orang tua, ya, harus tahu bahwa dia itu sebenarnya posisinya di mana begitu. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati kepada orang yang tahu kadar dirinya. Jangan karena kita tua, jangan kita lebih senior memaksakan diri pada ada yang lebih bagus bacaannya. Gitu. Yang kedua mungkin jelek akhlaknya. Mungkin bacaannya bagus tapi orang itu tidak suka ya kalau dia itu jadi imam. Nah, ada juga yang bencinya itu tidak syar'i, mungkin karena apa? Karena hasud saja ya. Nah, itu nggak ada masalah begitu. Jadi kalau kitanya memang salah, ini harus introspeksi, hati-hati imam. Maka ini juga mungkin ke depan bidgar dakwah gitu ya. Ini juga dulu pernah mengadakan tahsin ya, tahsin bagi para dai. Saya juga sangat ingin sekali kita mengadakan di Garut ini misalnya untuk talaki surat Al-Fatihah ya. Kalau di Bandung katanya sudah dicoba talaki surat Al-Fatihah itu 3 bulan katanya baru lulus. Wah ini berat sekali 3 bulan. Tapi minimal kita juga harus mengkoreksi bacaan kita. Mungkin bacaan kita itu merasa benar sebab tidak ada yang menilai atau yang menilainya tidak tahu, bukan ahlinya. Baik, saya rasa itu ya jawabannya. Jadi meskipun jelek bacanya, sejelek-jeleknya adalah imam harus diikuti. Baik, itu saja jawabannya. Baik Ustaz, di chat banyak yang bertanya itu.
Yang di chat ini yang mana dulu? Ini kalau banyak yang mana dulu? Selopik yang mana dulu? Ini Ustaz, misalnya ada pertanyaan, bagaimana cara membaca amin? Apakah dipanjangkan atau dipendekkan? Mana yang lebih kuat atau lebih nyunah? Yang mana? Cara membaca amin dipanjangkan atau dipendekkan, Ustaz? Yang mana? Kan A-nya panjang, amin-nya panjang. Yang salah mah pakai sada itu salah. Jadi amin. Gitu ya. Amin itu kalau di dalam nahwiyah itu namanya isim fil amr ya. Aminun. Gitu. Ya. Terus ada lagi Ustaz ini. Ada pertanyaan, malaikat menjawab amin itu, mengaminkan itu apakah untuk sholat berjamaah atau munfarid? Di dalam hadis kan disebutkan, ini kan kaitan sholat berjamaah. Sholat berjamaah tersebut apabila kita berjamaah mempunyai kesempatan ganjaran tambahan, yaitu muwafaqah, bersamaan mengucapkan amin dengan imam makmum dan malaikat gitu. Baik, saya rasa cukup aja ya. Silakan Baik. Ustaz, dilanjut dulu. Ini sudah cukup dulu, kita lanjutkan. Ini menarik juga temanya ya, dan termasuk yang jarang dibahas lebih dalam tentang fadlu sholatil jamaah ala sholatil munfarid. Kalau hadisnya mungkin sudah populer, sudah hafal, banyak yang membaca, tapi tidak dikaji lebih dalam lagi. Coba kita lihat hadisnya. Wa mimma yadulu ala fadli sholatil jamaah ma waroda. Ma waroda min mudha'afati darajatiha ala sholatil munfarid. Faqadawal Imam Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul Sholatul jamaah tabdulu sholatal fadzi bi khamsin wa ishrina darajatan. Sholat berjamaah lebih utama dibanding sholat sendirian, dengan perbedaannya ada 20 derajat. Wajah riwayatin anatab dulu bisab'in wa ishrina darajah. Dalam riwayat lain sampai lebihnya itu 27 derajat. Faqad rawal Imam Al-Bukhari an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaati, salat berjamaah tabdulu, lebih afdal, lebih utama dari salat sendirian bisab'in wa ishrina darajah. Lebihnya ada 27 derajat. Jadi ada yang 25, ada yang 27. Nah, mana yang benar atau bagaimana cara mengkompromikannya, menjamaknya? Waqad jama'al ulama jazahumullahu ta'ala khaira. Ulama telah berusaha menjamak baina riwayatai al-khams wasab biwujuhin. Menjamak antara dua riwayat, yang pertama mengatakan 25, yang kedua 27. Bagaimana cara menjamaknya? Wala alla aujahaha annahu yakhtalib bi ikhtilafi ahwalil musallin was salat fayakunu li ba'dihim khamsu wa ishrun wa li ba'dihim sab'un wa ishrun bihasabi kamali salat wa muhafadzatihi ala hayatiha wa khusyu'iha wa kasrati jama'atiha wa padrihim wa syaraful bu'ah wa nahudalika wallahu ta'ala bisawab. Baik, jadi ada 25, ada 27. Ini bagaimana? Ini banyak sekali cara menjamaknya ya. Lihat sini.
Faqad jama'al ulama jazahumullah taala khaira baina riwayatai al-khams wa sab. Jadi diwujuhin, ada beberapa menjama. Menjama artinya menggabungkan dua buah hadis sehingga ditempatkan masing-masing pada tempatnya. Misalnya saya sebutkan. Ada yang mengatakan kalau 25 ini adalah untuk sholat sir. Kalau 27 untuk sholat jahar. Seperti begitu. Kenapa? Sebab ketika sholat jahar, kita mendengarkan bacaan imam. Maka akan ada pahala mendengarkan bacaan imam dan membaca amin bersama imam. Kalau ketika sholatnya itu sir, tidak ada. Karena ada yang berbeda, ada perbedaan pahala. Itu contoh menjama. Tetapi kata Syekh Fadl Al-Ilahi, wala'alla aujahaha, barangkali yang paling aujah, jama yang paling tepat, annahu yakhtalib biikhtilafi ahwalil musholin was sholat. Jadi ganjaran tersebut 25 atau 27 yakhtalib, berbeda tergantung kondisi orang yang sholat dan tergantung bentuk sholatnya. Fayakunu li ba'dihim khamsu wa ishrun. Sebagian orang yang sholat hanya mendapatkan 25. Sebagian lagi mendapatkan 27. Bihasabi kamali sholat, tergantung sejauh mana kesempurnaan ia melakukan sholat. Wa muhafadhah, dan bagaimana dia menjaga sholatnya, hayatnya, kehusuannya. Tergantung berapa jumlah berjamaahnya. Tergantung padilah mereka, keutamaan mereka. Tergantung kemuliaan tempatnya dan yang lain-lain. Jadi sholatnya tergantung orang. Ada orang yang dapat 27, 25. Kenapa beda? Tergantung kehusuannya. Ya. Jadi tergantung kehusuan dia. Jadi saya ingat dulu Allah yarham Ustaz Aceh, hafizahullah wa. Dia mengatakan begini, sholat itu 27 derajat. Itu juga kalau berbagai ketentuannya diperhatikan, muhafadhah ala hayat, khusyuk, kasrah. Namun katanya, apabila dia itu tidak memperhatikan adab-adabnya, jangankan 27, 0,7 pun belum tentu ia dapatkan. Bahkan sebaliknya, ada yang berjamaah dia malah dapat hukuman. Berjamaah tapi dia menyusul imam. Maka kata Nabi, orang yang berjamaah seperti begitu, kepalanya akan dirubah oleh Allah menjadi kepala himar begitu. Jadi berjamaah tersebut tergantung sejauh mana dia menyempurnakan adab-adabnya. Kalau sempurna 27, kurang sedikit 26, kurang lagi 25, kurang lagi, ya sesuai dengan sejauh mana kita menyempurnakan adab, kaifiat di dalam sholat tersebut. Nah, itulah yang dipilih oleh Syekh Fadl Ilahi. Wala'ala aujah, barangkali yang paling aujah, yang paling akurat, yang paling tepat adalah sangat tergantung berbeda dengan keadaan orang yang sholatnya. Baik. Wallahu ta'ala. Kita lanjutkan. Ini bagian yang sangat menarik di sini ya. Nah, ini yang jarang kita pertegas ya, atau perdalam. Waqad dzakara ba'dul ulama al-asbab al-muqtadiyah lid-darajat al-madhkurah. Wa min ulaika al-Hafidz Ibnu Hajar haitsu yaqul waqad naqahtu ma waqaftu alaihi min dalika wa hadabtu ma la yahtas bi sholatil jamaah. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa sholat berjamaah itu
ganjarannya 27 atau 25 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Itu kalau ada pertanyaan, kenapa sholat berjamaah lebih utama, lebih baik sampai 27 kali lipat? Jawabannya adalah sebab sholat berjamaah memiliki amal yang lebih dibandingkan sholat sendirian. Nah, gitu. Jadi ada lebih amal, al-ujratu ala qadril masaqah. Apa lebihnya sholat berjamaah? Ternyata ada 27 atau 25 lebihnya dibandingkan sholat sendirian. Maka kata Ibnu Hajar, waqad naqahtu, aku sudah memilih. Jadi para ulama menjelaskan apa saja penyebab berjamaah itu sampai lebih pahalanya. Aku sudah pilih yang sudah aku dapatkan. Dan aku buang sesuatu yang tidak berkaitan dengan berjamaah. Apa saja yang 27 tersebut? Wal asbab allati dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar hiya. Satu, ya. Kenapa orang yang berjamaah ganjarannya lebih? Yang pertama adalah ijabatul muadzin, menjawab adzan, biniatis sholat fil jamaah, dengan niat sholat berjamaah. Nah ini jadi orang yang sholat berjamaah itu berarti dia sudah mengabulkan menjawab yang adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab menjawab adzan itu ada dua, menjawab dengan ucapan, ya, menjawab dengan tindakan. Ya. Mungkin kalau dibandingkan, misalnya kalau calo di terminal, Bandung, gitu. Itu kan menjawab. Tapi nyebutkan Bandung ke Barijeng naik, gitu kan. Harusnya Bandung, Barijeng naik, gitu kan. Ini juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Sambil berangkat, gitu. Jadi orang yang sholat berjamaah ini sama dengan telah menjawab panggilan adzan dengan niat melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, tabkir ilaiha fi awalil waqti. Yang kedua, orang yang sholat berjamaah punya ganjaran tabkir. Tabkir itu tanginas. Apa tanginas itu ya? Kalau bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya tanginas itu. Tabkir ilaiha, bersegera. Ya. Bersegera untuk sholat di awal waktu. Sebab kalau berjamaah tidak boleh sakahayang. Santai we. Kalau sudah santai ya kita masbuk atau kita ketinggalan berjamaahnya. Maka orang yang berjamaah punya jiwa tabkir, bersegera. Segera melaksanakan sholat berjamaah, ingin di awal waktu. Yang ketiga, orang yang sholat berjamaah al-masyu ilal masjid bisakinah. Punya ganjaran berjalan ke masjid dengan tenang. Dan kita sudah membahas untuk ganjaran berjalan ini ternyata banyak, ada 9 pahala berjalan di masjid. Yang keempat, yang dilakukan oleh orang yang sholat berjamaah adalah dukhulul masjid, punya ganjaran masuk ke masjid da'ian sambil membaca doa. Jadi masuk ke masjid ada pahalanya, tambah lagi berdoa. Itu tidak didapatkan oleh orang sholat sendirian. Yang kelima, nah ini ada kemungkinan juga sholatut tahiyah inda duhulihi. Dia sholat tahiyah, penghormatan ke masjid. Sholat inda duhulihi saat dia masuk ke masjid. Jadi ketika ke masjid, di sana sudah dapat rahmat. Jadi masjid itu adalah pintu rahmat. Allahumma tahlana abwaba rahmatik. Pintu rahmat Allah terbuka. Ketika masuknya jadi pahala.
ketika membaca doa dapat pahala lagi. Ketika kaki kita kanan sudah pahala lagi. Wah itu. Ya, tambah sholat tahiyat pahala lagi. Jadi kesempatan dapat pahala sangat besar sekali bagi orang yang sholat berjamaah. Kalau sholat sendirian cuma itu sholat itu aja, sholatnya di rumah sendirian, hanya itu pahalanya itu juga kalau khusyuk. Tetapi kalau berjamaah banyak sisi-sisi lain yang menyebabkan dia dapat pahala. Jadi masjid saja itu abwab, itu rahmat. Saya ucapkan bukan lagi masuk masjid sudah dapat pahala, berdoa sudah pahala lagi, kaki kanan dahulukan sudah pahala lagi, tahiyatul masjid sudah pahala lagi. Kulu dalika biniati sholat berjamaah. Itu semua dengan niat sholat berjamaah. Jadi menjawab adzan, takbir bersegera, berjalan menuju masjid, masuk masjid, sholat tahiyat. Ini sudah ada 5 amalan yang tidak dimiliki oleh orang yang sholat sendirian. Yang keenam, intidorul jamaah, menanti jamaah, menanti yang lain. Jadi kalau kita menanti 5 menit, kita mendapatkan ganjaran 5 menit. Kalau menanti setengah jam, dapat ganjaran setengah jam. Nah, gitu. Dan menanti berjamaah itu besar sekali pahalanya. Kata Nabi, ribat. Sama dengan jihad seperti orang yang sudah menyiapkan kuda untuk berperang. Intidorul jamaah, menanti berjamaah. Maka kalau kita berjamaah, kadang-kadang kita tanginas, ya, kita lebih dahulu, maka kita mesti menanti yang lain. Kadang-kadang kita masbuk, ya, mungkin ketika kita sedang sakit perut, kudu bolak-balik kacai, maka kita tertinggal. Maka adanya kita, kadang-kadang kita lebih dahulu, kita menanti yang lain, kadang-kadang kita itu tertinggal, ya kita juga ingin dinanti oleh yang lain. Maka ada pahala intidor jamaah. Tentunya menanti itu juga harus berdasarkan kesepakatan. Maksud kesepakatan tersebut misalnya antara adzan dan qomat berapa menit. Nah, ini harus ada kesepakatan. Jadi jangan sampai orang lain sudah siap-siap berjamaah, malah kita sholat sunat heula atau nu saja nek keseleun ya gitu. Sholat sunat yang membuat orang itu marah. Kenapa? Tinggal qomat dikik sholat heula. Tapi kalau ada kesepakatan, kita lihat itu ada tinggal 2 menit lagi. Kalau 2 menit saya akan sholat sunat dulu dan akan dipercepat sholatnya. Kan itu bisa begitu. Tinggal ada kesepakatan. Baik, yang ketujuh. Sholatul malaikah alaihi wal istighfar lahu. Didoakan oleh para malaikat supaya dapat rahmat Allah wal istighfar dan dipintakan ampunan oleh Allah. Istighfar. Jadi itu juga tidak didapatkan oleh orang yang sholat sendirian. Yang ke-8, syahadatuhum lahu. Malaikat akan menjadi saksi bagi orang tersebut di hari kiamat. Jadi kan jadi saksi. Ya, akan menjadi saksi dalam di dalam proses persidangan. Nanti di hari kiamat ada hisab, nanti didatangkan para saksi. Nah, diantaranya kalau kita sholat berjamaah nanti malaikat akan jadi saksi bagi kita. Kemudian juga tadi belum saya sampaikan tentang sesungguhnya malaikat membaca amin sebagai isyarat ketika kita sholat itu dihadiri oleh para malaikat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Amr bin Anbasah dikatakan, "Sholli sholatan, sholatlah kamu, sebab sholat itu mahdurah itu dihadiri. Sholat tersebut dihadiri oleh para malaikat. Jadi ketika kita sholat itu banyak sekali malaikat yang hadir, dan malaikat yang hadir tersebut ikut membacakan amin. Bukan cuma itu, malaikat juga akan jadi saksi kita nanti di hari kiamat. Yang ke-9, ijabatul iqamah. Menjawab qomat, ya. Menjawab iqamah, menjawab qomat. Tentang menjawab qomat,
qad qomatis shalah ya, qad qomatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, begitu kan. Yang pertama yang aqamahallah wa adamaha, itu kan hadisnya sudahlah dhaif ya, tidak bisa diamalkan. Namun dalam buku Ahtaul Mutsolin ya, karya Al-Minsari ya, dan diterjemahkan dan dikasih catatan oleh Ustadz Aceng ya, judulnya adalah kesalahan-kesalahan umum. Dia menyebutkan di antara kesalahan orang yang sholat adalah tidak menjawab qomat. Menjawab qomat itu, bagaimana menjawab iqomat itu? Nah, kata beliau itu sama dengan menjawab adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sama seperti begitu. Nah, saya pernah tanyakan kepada Ustadz Aceng, sakataan Ustadz Aceng tidak memberi komentar iya dan tidak, artinya ini perlu pembahasan ya, perlu pembahasan apakah disyariatkan menjawab iqomat. Jadi kan menjawab itu ada dua, ada menjawab dengan ucapan, kalau kata Syekh Siddiq Al-Minsari, jadi ini seperti adzan. Adzan itu kan ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, bagaimana dengan qomat? Ya, qomat juga kan dalam sebuah hadis baina qulu adzanaini as-shalat, antara dua adzan itu ada sholat. Adzan pertama azan, adzan kedua adalah qomat. Jadi adzan qomat juga adalah azan, pemberitahuan. Maka kata Syekh Siddiq Al-Minsari itu harus dijawab seperti yang diucapkan oleh orang yang qomat. Yang kedua, menjawab qomat itu dalam artian dengan tindakan. Qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Kita harus sudah berdiri ya. Berdiri dalam saf. Nah, itu yang ke-9. Baik, yang ke-10. As-salama minasyaiton hina yafiru minal iqomah. Selamat dari setan ketika setan berlari mendengar qomat. Setan itu ketika mendengar adzan lari, kemudian ketika qomat pun lari. Yang ke-11, al-wukub muntadiron ihramal imam awiduhul ma'ahu bi hay'ah wajada 'alaiha. Berdiri menanti mengucapkan takbiratul ihramnya imam. Jadi ketika kita berdiri, ini sudah dapat pahala. Awiduhul atau masuk bersama imam dalam berbagai situasi yang ia temukan. Imam sedang sujud, kita masuk, kita langsung ikut sujud. Nah, itu dapat pahala. Yang berikutnya, yang ke-12, idroku takbiratul ihram kadalik. Mendapatkan takbiratul ihram, demikian juga ini merupakan fadilah ya. Jadi dia takbiratul ihram bersama imam, tidak masbuk meskipun hanya takbiratul ihram. Nah, ini berjamaah itu begitu. Jadi dia akan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Yang ke-13, taswiyatus sufuf, meluruskan saf, wasaddu purojiha, menutupi celah-celah yang kosong. Ketika berjamaah, maka ada amal yang ke-13 yang bisa kita lakukan. Pasti ya, atau kadang-kadang safnya itu tidak rapat, kita merapatkan. Kadang-kadang kurang lurus, kita luruskan. Saat meluruskan dan merapatkan saf itu fadilah tersendiri. Yang ke-14, jawabul imam inda qaulihi sami Allahu liman hamidah. Ketika membaca sami Allahu liman hamidah, kita ucapkan Rabbana walakal hamd. Yang ke-15, al-amnu minas sahwi ghaliban. Akan aman dari lupa, ghaliban. Galibnya ya. Kalau kita sholat berjamaah, kita aman dari lupa. Beda dengan sholat sendirian, kita kadang-kadang bingung ini berapa rakaat, 2, 3 atau berapa.
Tapi kalau kita berjamaah, kita fokus kepada imam saja, ikuti imam gitu. Selanjutnya, watan bihul imam idasaha bitasbih awil fath alaih. Kita juga akan dapat pahala dengan tanbih, mengingatkan imam apabila imam itu lupa. Lupa itu ada lupa gerakan, ya, maka dengan ucapan subhanallah. Harusnya imam itu at-tahiyat awal, tapi dia langsung berdiri. Kita ingatkan dengan subhanallah. Yang kedua, lupa bacaan. Itu namanya al-fathu. Langsung diberitahu. Ya, misalnya imam itu bingung ini apa ayatnya, ya. Wala ana abidu ma'abatum, terus saya bolak-balik. Nah, makmum langsung memberitahu, ya. Memberitahu. Maka disarankan orang yang berdiri di belakang imam itu adalah orang yang derajatnya tidak jauh berbeda dengan imam. Jadi harus orang yang sama-sama kualitasnya. Sebab jika imam lupa, dia bisa mengingatkan. Kalau yang hafalnya di belakang, bisa nanti bakal kacau. Sebab dia memberitahu, suaranya enggak jelas. Beda dengan yang memberitahunya di belakang imam, itu kan akan langsung terdengar oleh imam. Berarti yang di belakang ini mesti orang yang terbaik. Liyani ulul ahlam wan nuha. Kata Nabi, hendaklah yang ada di belakangku ulil nuha. Ulil ahlam yang sudah dewasa dan yang nuha yang cerdas, yang pandainya. Supaya bisa al-fathu alal imam. Bisa memberitahu kepada imam bisa kalau dia salah bacaan. Yang ke-16, husulul khusu wassalama amma yulhi goliban. Golibnya dengan sholat berjamaah akan bisa meraih kehusuan dan akan selamat dari hal-hal yang mengganggu. Yang ke-17, tahsinul hay'ah goliban. Bisa memperbaiki keadaan hay'ah di dalam sholat. Jadi sholat kita bisa diperbaiki dengan berjamaah. Dengan berjamaah kita bisa nengok kanan, nengok kiri, melihat yang lain. Dan kita bisa belajar dari yang lain. Lihat yang lain, oh begitu sholatnya, mungkin itu yang benar. Nah kita bisa belajar. Jadi orang yang sendirian mungkin sholatnya tidak akan berubah-ubah begitu selamanya. Beda dengan berjamaah, kita mungkin akan melihat orang lain ada yang lebih bagus dari kita. Baik, kita lanjutkan. Ihtifab al malaikat bihi. Ihtifab artinya dikelilingi, diriung, dipentrong, diperhatikan oleh malaikat. Malaikat itu sangat suka dengan ibadah. Maka kalau ada yang beribadah, malaikat bersahutan ke sini ke sini. Ketika sholat berjamaah, maka bakal banyak malaikat yang mendatangi kita, menghadiri kita dan mendoakan, mengaminkan. Diriung ke malaikat. Ke-9, nah ini yang mungkin yang tadi, at-tadarrub ala tajwidil qiraah. Kita juga akan berlatih untuk tajwid supaya lebih baik lagi membaca. Imamnya bagus bacaannya, maka kita pun akan terbawa bagus juga. Jadi kalau teman-teman dulu ketika saya di Madinah, ya, di Mekah, kalau dia itu di Madinah, maka maca Quran teh jadi kabawa ke siga Imam Hudaipi we sabab menjadi imamnya Hudaipi. Ketika ke Mekah sudes, jadi sudes bacaan. Jadi kita terpengaruh juga oleh bacaan imam. Jadi kalau bacaan imamnya bagus, kita akan ikut juga bacaan seperti imam. Wa ta'allumil arkan wal abad. Kita akan belajar bagaimana rukun-rukun sholat, bagian-bagian sholat. Jadi dengan berjamaah kita, mungkin kalau kita jujur, kita sebenarnya sholat itu kursusnya tidak pernah kursus, tidak pernah belajar secara serius. Kebanyakan kita belajar itu di masjid, ikut melihat orang lain. Nah, maka memang begitulah kelebihan berjamaah, kita bisa belajar dari yang lain. Yang ke-20, idhar sya'airil Islam, menampakkan siar-siar Islam. Jadi dengan berjamaah, siar Islam akan tampak. 21, irghamus syaiton. Irgham,
mengalahkan setan, ya. Mengalahkan setan, membungkam setan bil ijtima, dengan cara kita berkumpul alal ibadah. Wat ta'awun, bekerja sama, ala ta'ah dalam ketaatan. Wa nasyatul mutakasir, dan dengan berjamaah akan terbawa semangat orang yang mutakasir, orang yang sedang lalai, kabawakeun. Jadi terbawa semangat. Ini 21. Nah, ini sebentar lagi selesai itu. 22. As-salamah min sifatin nifaq. Selamat dari sifat munafik. Wa min isa'atil ghairihi azon. Juga selamat dari suudon orang lain. Bi annahu taraka salat roksan, bahwa dia meninggalkan sholat sama sekali. Jadi kalau orang itu tidak sholat berjamaah ke masjid, mungkin ada suudon. Si eta tara ke masjid bawa-bawa tara si beungeut atau tara sholat. Dengan kita ke masjid, hilanglah suudon. Jadi selamat dari sifat munafik dan juga selamat dari suudon orang lain yang menuduh seseorang tidak sholat. Kalau ke masjid tampak dia suka sholat. Yang ke-23, Raddus salam alal imam. Ini mungkin yang saya belum paham ya. Raddus salam alal imam. Nanti Ustaz Hashim tolong dibantu. Raddus salam alal imam. Membalas salam kepada imam. Ini saya belum paham. Yang ke-24, al-intifa bijtimaihim ala du'a wa dzikir wa audu barakatil kamil ala nakis. Intifa, memberikan manfaat dengan cara berkumpul bersama-sama, berdoa, berzikir. Jadi kita berjamaah, berdoa, berzikir, ini pasti akan memberikan manfaat. Di antaranya barakatul kamil ala nakis, kembalinya berkah yang sempurna kepada yang kurang. Jadi dengan berjamaah nanti akan ada tambahan pahala yang kurang menjadi sempurna gitulah. Yang ke-25, qiyam nidomul ulfah, terjadinya nidomul ulfah, artinya al-ulfah. Ulfah itu kasih sayang, terjadinya sistem kasih sayang bainal jiran, antara tetangga. Jadi terjadilah kerukunan, keakraban antara tetangga. Husul ta'ahudihim, terjadi ta'ahud. Ta'ahud itu sama-sama memperhatikan waktu sholat, sama-sama ke masjid, sama-sama berangkat, sering berjumpa, sering bertemu, ngobrol. Di sanalah ada nidom ulfah, ada kerukunan antara tetangga. Nah inilah coba, jadi kenapa sampai Nabi mengatakan 25 derajat. Nah, jadi 25 derajat memang ada 25 hal yang bisa diraih dengan berjamaah. Maka pantas Nabi mengatakan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian dengan lebihnya 25. Ada juga yang mengatakan 27. Summa yaqulu al-Habib Ibnu Hajar fahadi khamsun wa isruna khoslatan. Inilah 25 derajat, 25 khoslah, 25 amal atau 25 sifat. Waroda fi kulli minha amrun. Masing-masing 25 tersebut ada perintahnya, ada targhib, ada anjuran yahussuhu. Wa baqiya minha amroni. Tinggal 2 lagi, yahtasoni bil jahriyah, khusus untuk sholat jahar. Nah ini kalau menurut siapa? Menurut Ibnu Hajar, jadi 25 untuk sholat sir, ya. Sedangkan 2 lagi, jadi 27 untuk sholat jahar, yaitu insot
inda qiraatul imam. Insot artinya diam ketika imam membaca Quran, wal istima dan menyimak bacaan imam. Dan yang ke-27-nya takmin, membaca amin saat inda takminihi, ketika dia membaca amin supaya aminnya sama dengan malaikat. Berarti Ibnu Hajar mengatakan riwayat 25 untuk sholat sir, sedangkan 27 nah untuk sholat jahar. Namun menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz, ini bisa dilihat footnote nomor 2. Nah, ini bin Baz punya. Nah ya. Baik, kita lihat. Yurajih al-Hafidz Ibnu Hajar tahsis pada sholat jamaah bisa bin wa isi darajah ala sholat munfarid bil jahriyah wa bi khamsin wa isi darajah bil siriyah. Al-Hafidz Ibnu Hajar menghususkan apabila sholat berjamaah 27 derajat dibanding sholat sendirian itu sholat jahar. Sedangkan bi khamsin wa isrina darajah 25 derajat bisiriyah sholat sir. Wa allaqo ala hada, namun dikomentari hal tersebut oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Fi hada tarjih nazar. Tarjih tersebut perlu ditinjau ulang. Wal adhar. Yang adhar yang lebih jelas mah umumul hadis. Hadis ini umum untuk semua sholat 5 waktu. Wadhalika min ziyadati fadilah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan tambahan karunia Allah bagi yang menghadiri sholat fil jamaah. Jadi Syekh bin Baz mengatakan itu tidak mesti sholat sir dan sholat jahar, pokoknya sholat 5 waktu 20 atau 25. Jadi dia lebih memilih yang tadi, tergantung orangnya. Ada orang yang dapat 27, ada orang yang dapat 25, tergantung sejauh mana dia itu menyempurnakan ketentuan di dalam sholat berjamaah. Masya Allah itu ya pembahasan yang mendalam ya tentang apa yang dimaksud dengan 25 dan 27. Saya rasa ini ilmu yang sangat penting bagi kita, dan saya sangat suka membaca ini rincian-rincian tersebut, mengingatkan kepada kita bahwa orang yang tidak berjamaah sudah ketinggalan langkah 27 langkah gitu. Satu amal tapi sampai ada 27 fadilah. Sangat rugi sekali kalau kita berani meninggalkan sholat berjamaah. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu, silakan. Silakan para asatid jika ada yang bertanya. Silakan Ustaz Fahmi Idris yang sudah mengangkat tangan. Terima kasih. Tadi pas pembacaan amin itu kan sunahnya dikeraskan gitu ya. Oke, mohon. Apakah di dalam menjawab Sami Allahu liman hamidah juga ada petunjuk untuk dijaharkan gitu ya? Saya pernah sering lah di sholat berjamaah di masjid Persis di Tasikmalaya di belakang Jogja Mitra Batik. Ya itu pas menjawab Sami Allahu liman hamidah imam tuh semuanya serempak. Rabbana wa lakal hamd itu dijaharkan gitu. Apakah itu memang ada ininya? Kaifiatnya. Ya, memang Terima begitu. kasih. Dalam hadis itu apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Nanti ikhtilafnya adalah dalam apakah boleh al-jamu baina tasmi ya. Jadi rabbana walakal hamd, rabbana walakal hamd. Nah, apakah makmum juga mengatakan rabbana walakal hamd? Sami Allahu liman hamidah. Apakah makmum juga membaca sami hamidah? Itu ada dua pendapat. Ada yang hanya robbana walakal hamd ya, sebab hadisnya ada faqul robbana walakal hamd. Ada juga yang al-jamu menjama sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah robbana walakal hamd. Dua-duanya dibaca. Itu kalau nggak sama ada Syafi'i. Jadi itu sama ya bacanya dikeraskan juga. Jadi kaidahnya adalah
doa itu ya ini kaitannya. Doa itu adalah mesti pelan-pelan al-asunya dipelankan, kecuali di tempat-tempat yang dicontohkan oleh Nabi untuk dikeraskan. Ini juga sebenarnya ikhtilaf juga ya, ikhtilaf juga. Itu saja mungkin. Silakan ada lagi pertanyaan. Bisa ada pertanyaan di chat. Oh, Bang Macan Sadopik, nanya nasional. Pertama dari Ustadz Itang Rusmana. Apakah fadilah berjamaah juga didapat pada jamaah kedua dan seterusnya? Ya, apakah berjamaah kedua dan ketiga akan mendapat fadilah yang sama? Ya. Baik, saya rasa ini ada pembahasan yang khusus juga. Pasti ikhtilaf dalam segala hal. Saya rasa jarang yang ada ijma ya, ittifaq ya. Termasuk nanti bolehkah ada jamaah kedua di masjid ya, setelah jamaah pertama itu perbincangan yang cukup juga ramai. Berjamaah ini kadang-kadang menuntut untuk sampai dua atau 3 kali ya. Apabila masjidnya sedikit ya atau kecil, sehingga mesti sholat berjamaah itu mungkin ada gelombang 1, gelombang kedua. Bahkan mungkin di Jakarta juga ini pernah terjadi ya. Saya dulu ketika di Jakarta sampai sholat Id itu 3 babak ya di Dewan Dakwah itu, atau 2 atau 3 ya, sampai saking yang mau sholat Id itu di Dewan Dakwah. Sebab biasanya kan ada perbedaan mungkin pemerintah itu kapan ini dulu pernah sampai ada 2 atau 3 kali itu. Jadi mungkin sebuah masjid kadang-kadang seperti begitu kondisinya ya. Masjidnya sangat kecil ya, yang berjamaah banyak, maka tidak ada pilihan kecuali sholatnya dibagi 3 kali. Insya Allah ya, fadlullahi wasi'ah. Anugerah Allah sangat luas ya. Semua fadilah berjamaah insya Allah akan diraih bagi yang berjamaah mau ke 1, ke 2, andai kata memang ada udur seperti itu. Tentunya kalau serentak berjamaah itu lebih afdol, sebab nanti ada hadis lain ya yang secara khusus bahwa jumlah orang yang sholat itu akan menambah fadilah berjamaah. Jadi akan beda pahala berjamaahnya 10 orang dan 5 orang. 11 dan 10 masih besar yang 11. Semakin bertambah semakin bertambah pula pahalanya. Jadi jangan dianggap bahwasanya ada yang berjamaah. Sebab kan intinya berjamaah itu artinya kita ada kebersamaan, ada tabgir ya. Jadi jangan sampai anggapan mau jamaah ke 1, ke 2, ke 3, yang penting berjamaah. Jadi nyangkai sholatnya, jangan seperti itu dipahaminya ya. Jadi dalam kondisi tertentu, masjidnya sempit, darurat, gitu. Tidak ada cara lain kecuali mungkin kita menunggu babak yang kedua. Insya Allah tidak ada niat kita melalaikan. Saya rasa kita akan mendapat pahala yang sama, gitu. Misalnya mungkin contoh yang kedua, mungkin kita ada acara, nah acara ini biarlah nanti kita semua peserta babarengan sholatnya, maka mungkin yang lain yang itu silahkan dahulu. Ini kan berarti ada gelombang kedua. Jadi dengan catatan tidak ada unsur kemalasan, dalam kondisi tertentu kita memaksa sampai 2 sampai 3 kali, insya Allah sama. Begitu, wallahu ta'ala alam. Saat ada pertanyaan dari Bu Penti. Mana Bu Penti? Kumaha Bu Penti? Ini saat intinya berapa lama waktu antara iqomat dengan sholat? Itu tergantung kesepakatan yang biasa berjamaah berapa, tidak bisa disamakan. Kalau di Madinah ya, saya ingat Madinah. Jadi kalau mendengar azan itu sedang di kampus, masih sempat berjamaah ke Masjidil Haram, masih cukup waktunya. Terutama sholat asar itu dan sholat subuh.
Sholat asar itu panjang waktunya kita menanti. Yang singkat adalah waktu Isya, sebab kan orang rata-rata sudah ada di lokasi, sudah ada di masjid. Jadi tidak lama. Itu tinggal kesepakatan. Yang jelas yang menentukan qomat itu adalah imam, ya. Jadi imam yang sudah tahu kondisi tempat di sana, luar dia kela si bapak itu can hadir, dapri antosan, atau di luar masih banyak yang wudhu, kita tunggu. Jadi jangan sampai banyak yang masbuk. Kalau banyak yang masbuk ini berarti imamnya yang tergesa-gesa. Dalam sebuah hadis dikatakan Nabi SAW kadang-kadang mempercepat sholat Isya. Apabila melihat mereka sudah berkumpul, sudah siap, maka segera dia qomat. Segera Rasul memerintahkan qomat. Dia juga melihat kondisi, kadang-kadang disegerakan. Ya, kalau sudah zamannya kumpul semua, tidak ada yang dinanti, ya qomat. Begitu. Halo Ustaz, Ya. Sarang saha. Siapa? Makmun. Enggak, Ustaz Makmun, silakan. Tadinya waktu idal itu kan sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Nah, Ustaz, ya kaitannya sarang, Ustaz Makmun, punten pakai bahasa Indonesia aja. oh ya ini kaitannya dengan apa namanya, runtuyan atau apa kronologis lah dari awal sampai salam, kaifiat berjamaah. Nah, kapungkur ana nuju ngawas teh kan iza kabaro apa kabiru kan itu saja. Ya. Di mana imam takbir, maka makmum takbir. Nah, patalosanana atau pertanyaannya, takbir itu kan pekerjaan lisan saja. Ya. Takbir itu kan pekerjaan lisan. Nah, hartosna emutan simpuring ya, menurut pemikiran saya, maka si makmum tuh ya takbir juga gitu, Ustaz. Jadi ketika Allahu Akbar ya makmum juga Allahu Akbar gitu. Nah gitu Ustaz, atau gimana? Mangga. Betul mohon. Kayak Ui Hadi, saya belum paham apa maksud Ustadz Makmun ini. Saya ulangi lagi nih. Jadi berjamaah itu kan gini, mungkin saya jelaskan dulu. Sholat berjamaah itu inama ju'ilal imam liutamma bihi. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Jadi imam itu jadi komando diikuti. Berarti kalau diikuti imam dulu baru makmum. Jadi imam harus di depan. Kemudian secara tafsir Nabi menyebutkan ida kabbaro, kalau imam sudah bertakbir maka bertakbirlah. Wala tukabbiru, jangan dulu bertakbir kecuali imam sudah selesai takbirnya. Apabila imam sujud, sujudlah. Janganlah kamu sujud kecuali imam sudah sujud. Dan seterusnya Nabi merinci. Kata tatmain kan di sini tatmain. Begitu. Nah, yang ditanyakannya apa mana Ustaz Makmun? Maksud Ustaz Makmun mungkin kieu Ustaz, takbirna dijaharkeun. Mohon kan karena makmum teh takbirna dijaharkeun gitu. Iya, begitu. Takbir itu kan pekerjaan lisan, Ustaz, bukan gerakan. Iya, betul. Mohon, berarti kan perintahnya iza kabaro pakabiru. Sama-sama takbir, iya betul. Mengucapkan takbir gitu panennya. Kira-kira ini terjemahkannya. Ketika imam mengucapkan takbir, maka takbir. Makmum juga mengucapkan takbir, kecuali dinu apa dalam hal sami Allah liman hamidah. Makmum. Rabbana walakal hamd ya. Rabbana walakal hamd. Ya, belas gitu. Tapi diulang masa sudah jempling Ustaz, tidak ya, tidak diucapkan, tidak diucapkan. Berarti bid'ah kata. Diucapkan anak tarik gitu kan. Tidak sekencang, tidak sekeras amin. Sama diucapkan Allahu Akbar gitu, sama. Silakan ada yang mau tanyakan lagi? Ustaz, ada satu lagi di chat. Oh iya. Itu terkait dengan
basmalah antara sir dengan jahar, katanya mana yang lebih nyunah. Oh, tentang itu beda tema ya, tapi nggak apa-apa lah. Baik, tentang saya baca dulu chatnya dulu ya. Ya tadi. Berarti yang bahas bismillah sebentar. Tentang membaca bismillah ya, mana yang mana? Nah, Afwan, Ustadz izin untuk pembacaan basmalah di dalam sholat. Bagaimana terhadap fenomena baca sir dan jahar yang sunnah dan yang mana? Maaf jika jadi begini. Nabi SAW membaca kadang-kadang bismillahnya dijaharkan, kadang-kadang disirkan. Dua-duanya termasuk yang dikerjakan oleh Nabi, maka dua-duanya boleh dikerjakan, tidak ada masalah. Sehingga di dalam Masayu Ustadz Aceh Jakaria mengutip dalam kitab Zadul Ma'ad, intinya dua amal tersebut itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang salah mah yang tidak dibaca katanya. Jadi dibaca tapi disirkan. Boleh dua-duanya. Itu adalah dalam kitab dalam Masayu Ustadz Aceh. Ustadz Jajang Rusmana, silahkan. Ya, terakhir itu saja. Oh iya, iya betul. Ya, Ustaz, terima kasih ya, jazakallahu khairan. Ana mohon maaf juga telat, barusan ada kendala sedikit. Oh ini Ustaz, barangkali mungkin sudah ditanyakan, tapi Ana belum tempat masuk tadi di Zoom tentang iqomah Ustaz. Iqomah itu kan apakah ada ketentuan khusus atau misalkan bebas saja? Kalau azan ya pasti pakai pengeras suara. Kalau iqomah itu ketentuannya seperti apa? Apakah memang iqomah itu hak untuk orang yang sudah berkumpul saja di masjid atau untuk semua orang? Terima kasih Ustaz. Ulangi lagi tadi nggak jelas suaranya. Mohon diulangi lagi pertanyaannya. Baik Ustaz. Jadi untuk azan kan itu pakai pengeras suara ya Ustaz ya. Untuk semua orang. Baik untuk yang sudah di masjid, misalnya untuk orang yang ya tabkir lah, lebih awal masuk masjid, ataupun untuk yang masih di luar, di sawah, di mana gitu, untuk azan. Nah kalau untuk iqomah, apakah sama ada ketentuannya pakai pengeras, atau misalkan hanya untuk yang sudah di masjid saja? Begitu Ustaz? Ya, tentunya tidak ada dalil kalau iqomah pakai pengeras suara, kalau adzan pakai mic pengeras suara, kalau qomat tidak usah pakai pengeras suara. Saya rasa tidak ada dalilnya sebab di zaman Nabi tidak ada pengeras suara ya saya rasa. Yang jelas adzan dan qomat itu mesti keras dua-duanya juga supaya terdengar oleh yang hadir. Jadi jangan berpikir sholatnya itu di masjid yang kecil saja. Kalau masjidnya itu masjid yang 200 jamaah atau 1000 berjamaah, ini harus terdengar keras bagaimana kalau tidak pakai pengeras suara. Jadi tidak ada perbedaan pengeras suara atau tidak ada dalilnya ya. Adzan dan qomat dibedakan seperti itu. Yang ada itu begini dalam hadis itu, ida adzanta fatarossal. Wa ida aqomta fahdur. Jika kamu adzan maka mesti tarossal. Tarossal itu mesti santai. Allahu Akbar, santai. Tapi qomat mesti segera Allahu Akbar itu kan. Nah, itu ada dalilnya, perbedaannya dari kecepatan gitu. Kalau adzan harus nyantai, santai panjang Allahu Akbar gitu kan. Nah, mungkin ada sebagian orang yang qomatnya sih gak ada, itu salah gitu. Qomat nanti menikat nyantai di alur sugan teh adzan PT qomat gitu. Itu salah. Jadi adzan beda dengan qomat dari tariqatul ada, dari cara menyampaikannya. Jadi tidak ada perbedaan antara pengeras suara dan tidak pengeras suara. Dan kita jangan berpikir bahwa ada imam dan hadir hukum. Ya kalau yang hadir tersebut semestinya penuh, ini kan harus terdengar juga. Jadi saya termasuk tidak apa-apa kalau qomat juga pakai pengeras suara. Mungkin ada juga orang yang berpikirnya dan can qomat iya, mungkin ada yang begitu ya. Ada yang can qomat. Jadi
adzan dan qomat nggak apa-apa pakai pengeras suara. Yang membedakan adzan qomat dari thariqatul adzan, cara azannya itu, cara adzan. Adzan lebih panjang, lebih santai, lebih panjang, sedangkan qomat harus cepat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa demikian tadi? Sebab adzan itu memberitahu waktu sholat, sedangkan qomat memberi tahu sholat akan didirikan, dan itu biasanya bagi orang yang sudah hadir di masjid. Begitu. Baik Ustaz, terima kasih. Jadi intinya untuk masalah ya dikeraskan itu tidak ada ketentuan Ustaz. Lanjut, Mangga Ustaz Fahmi. Terima kasih Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Mangga. Waktu berdirinya makmum ketika qomat dikumandangkan, ternyata bermacam-macam, itu yang mana yang ada yang ketika qomat di sholat baru berdiri gitu. Ya, Dan dalam hadis itu apabila kamu janganlah kamu berdiri sampai melihatku. Itu Nabi SAW itu kan menjadi imam. Jadi kalau imam sudah ada, sudah tampak, nah itu barulah silahkan ya. Silahkan kamu janganlah qomat atau janganlah berdiri sampai melihat aku. Jadi Nabi, kalau Nabi sudah datang, sudah mau ke masjid, siap-siap berjamaah berdiri. Begitu. Jadi kalau masalah kapan itu qomat itu wewenang imam. Jadi imamlah yang berhak menyuruh qomat. Kalau kata imam, jangan dulu qomat, jamaah belum kumpul. Silahkan, ya tergantung imam. Ada dalam kekuasaan imam. Silakan Ustaz Dadang, mau ada yang tanyakan? Maaf, punten, bukan kapan qomat, kapan makmum berdiri. Kapan makmum berdiri? Apakah ketika qomat di sholat? Saya rasa tergantung imam aja. Kalau imam menyuruh berdiri. Jadi tidak ada ketentuan. Misalnya yang afdol qomat di sholat baru berdiri. Tidak mesti. Dari sejak awal pun boleh kita berdiri. Ya misalnya kita gini masuk ke masjid. Masjid itu ternyata menjelang qomat, mau sholat sunat, kasihan ini sudah mau qomat, maka kita berdiri tidak duduk, berarti kita sudah langsung masuk ke saf, itu juga boleh. Jangan, sebab kalau kita duduk kan ada sebuah hadis, apabila masuk ke masjid janganlah kamu duduk sebelum sholat. Nah itu kan, jadi boleh aja kita berdiri aja langsung begini, ya. Berdiri terus masuk ke saf, merapikan saf supaya lebih tertib, itu tidak apa-apa. Baik, itu jawabannya Ustaz Fahmi. Ustaz Hussein, ini pertanyaan masih ada 4 lagi, mau dilanjut atau cukup? Saya dulu? rasa cukup pertanyaan aja, Ustaz Opik. Ini pembahasan sudah cukup lah. Pertanyaan mau diselesaikan semua 4 Ya, lagi. pertanyaan aja ini saya rasa cukup sampai membuat pertanyaan. Kalau materi saya rasa sudah cukup, sudah jam 10. Jam 10 ini. Dari Coba Ustaz Dadang dulu, silakan Ustaz Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang adzan dan yang qomat itu yang berbeda. Jadi yang adzan A, kemudian yang imam menyuruh ke si B. Apakah itu boleh atau ada sebuah hadis yang adzannya, yang adzan itu orang, kemudian yang qomat juga harus itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadisnya adalah man azana fahuwa yukim. Barang siapa yang adzan maka dia mesti qomat. Itu hadisnya dhaif, artinya tidak mengapa adzan dan qomat orangnya berbeda. Dalam hadis juga yang adzannya itu Bilal, kemudian qomatnya oleh siapa tuh saya lupa lagi, seorang yang bermimpi bermimpi tentang azan, tapi dia disuruh untuk mengajarkan pada Bilal, ya. Maka Bilal yang adzan dan dia diperbolehkan oleh Nabi untuk qomat. Nah, dia yang qomatnya. Jadi zaman Nabi juga adzan dan qomat tidak mesti sama, gitu. Tuh, jadi boleh. Ya, baik Ustaz, ada pertanyaan di chat ini. Iya ya. Dari Haji Asep Deni, ini Ustaz, apabila ketinggalan sholat, imam sudah sampai di bacaan Ar-Rahmanir-Rahim, apakah itu termasuk 1 rakaat atau ketinggalan Ustaz? Oh ya, itu masalah masbuk saya rasa apa namanya ya? Intinya pada 2 hal.
kapan seseorang itu dianggap mendapatkan sholat berjamaah? Intinya ada dua. Jumhur ulama mengatakan barang siapa yang sempat ruku maka dianggap sudah dapat 1 rakaat. Jadi itu saya rasa jumhur ulama. Siapa yang sempat ruku, asal ruku dianggap sudah sholat berjamaah. Sedangkan yang lain termasuk Persis ya berpendapat bahwa 1 rakaat itu harus membaca Al-Fatihah, ya, membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah rukun sholat, la sholata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Jadi kalau tidak atau ketinggalan surat Al-Fatihah berarti dianggap rakaat itu tidak didapatkan oleh kita. Nah, kemudian barulah Fatihah itu 7 ayat. Berarti kalau tidak 7 ayat, berarti Fatihahnya tidak lengkap. Dengan melihat itu, asal ketinggalan 1 ayat pun Al-Fatihah itu harus diulang lagi. Saya rasa dari sana masalahnya adalah satu, apakah hadis tentang man adoka barang siapa yang mendapatkan ruku dianggap mendapatkan sholat, itu apa derajat hadisnya, bagaimana makna hadisnya, itu ikhtilaf dari satu tentang kualitas hadis, ya. Yang kedua tentang pemaknaan hadis. Ya. Ada yang memahami barang siapa mendapatkan ruku maka dianggap mendapatkan 1 rakaat. Ada juga yang memahami man adroka rakaata, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat maka dia dianggap mendapatkan sholat berjamaah. Jadi sejauh itulah ikhtilafnya itu dalam tasih dan tad'ib. Yang kedua dalam memaknai hadis. Tinggal itu sababul ikhtilafnya. Kemudian mungkin juga saya tegaskan ini ikhtilaf kalau di dalam bahasa itu ikhtilaf sa'ig. Ikhtilaf yang wajar terjadi ya. Perbedaan seperti itu tidak boleh menjadikan kita tafarruq ya. Jadi kalau di intern jamiah kan sudah jelas intern jamiah bahwa ini tidak dihitung. Tapi kalau kita banding yang lain, ya, perbedaan hal itu jangan sampai menjadi kita tafarruq. Hal yang wajar dan dalilnya juga wajar kalau memahami seperti begitu. Itu saya lihat bisa juga dibaca dalam kitab Mas Sayyid Aceh, saya rasa termasuk lengkap. Kenapa Persis memilih ketinggalan 1 rakaat, ketinggalan Fatihah saja itu dianggap tidak dianggap 1 rakaat. Itu ikhtilaf yang lama. Siapa pendahulu Persis itu ada Abu Hurairah, ada beberapa sahabat. Itu aja mungkin yang bisa dijawab. Ustaz, ada dari Ustaz Dadang Hermawan Rancabogo. Silakan Ustaz Dadang. Ahlan wa sahlan. Ini terkait dengan posisi tangan ketika raf'ul yadain. Juga posisi jarinya apakah dirapatkan atau direnggangkan? Dalam apa? Raf'ul yadain, Ustaz. Ngangkat tangan takbir panggil. Begini gitu atau begini? Nah gitu, apakah direnggangkan atau di ininya? Terus posisinya apakah tepat telinga atau di pundak gitu, Ustaz? Ya, saya rasa yang pernah menjelaskan hal ini Ustaz Sulaiman ini yang pernah dengar di Masjid Ancol. Mungkin Ustaz Sulaiman mungkin ada, tolong dibantu. Saya lupa lagi dalilnya. Yang pasti mah kalau itu bisa sepundak hadwa mankibaihi ada juga ini ada jadi duanya. Cuma rapat dan ininya saya rasa pernah dengar di Ustaz Sulaiman. Ini harus Ustaz Sulaiman yang menjawabnya. Insya Allah ditangguhkan Ustaz Dadang jawabannya. Ustaz Sule hadir, ada. Ustaz Sule ini, Ustaz Sule. Maka diantar Ustaz Sule. Nah, Ustaz Sule. Saya rasa cukup. Ini sudah cukup. Tadi mulainya lebih awal, jadi ya. Saya rasa sudah cukup. Jadi ditangguhkan minggu depannya saja. Ya. Yang nggak bisa ya, saya nggak bisa semua jawab. Nanti asalnya dijawab mana apa. Paling ke Ustaz Hasim dulu saja, barangkali ada tambahan. Iya, silakan Ustaz Hasim kalau ada yang perlu ditambahkan.
Silakan Ustaz Hasim. Ya Ustadz, kalau Ustadz mau cekap Ustadz, paling Ya, yang ngobrol. angkat tangan apakah di rapat? Saya rasa pernah dengar Ustaz Sulaiman tuh rapat begini tuh ya. Tapi saya lupa lagi apa takut salah. Pernah di Ancol, bab sholat. Mohon sami atau mantos kau Ustadz Sule, Ustadz. Ustaz Sulaiman itu nyemong. Paling bab sholat Ustaz Sulaiman insya Allah. Perkawis tadi tanya, anu Ustadz oke nyebat abdi deh. Bahasa Indonesia Ustaz, punten. Iya. Rodul, naon Ustadz? Rodul imam. Rodul salam ala imam. Rodul salam ala imam. Assalamualaikum bakal harus dijawab gitu maksudnya itu. Iya, iya. Jadi secara asar mah serhilap ya di kalangan para tabiin. Oke. Namun secara marfu teu aya anu teu aya yang tekstual dan yang dipahami, yang mudah dipahami seperti dikatakan Imam Ahmad, salam dalam sholat itu kan rukun terakhir. Iya. Jadi itu tak bisa ditinggalkan meskipun sendiri, gitu. Nah, jadi bukan semata-mata mengucapkan salam supaya dijawab, tetapi kalaupun dijawab ya boleh-boleh saja. Dan salam yang diucapkan oleh setiap orang yang sholat, terutama di waktu berjamaah, pasti mengandung makna yang banyak terucap, saling mengucapkan assalamualaikum. Ya. Barangkali ada hikmah atau doa lebih banyak orang mengucapkan itu, isi kandungannya memang keselamatan, semoga untuk kalian, pasti itu. Barangkali itu nilai lebih dari sholat berjamaah, barangkali Ustaz. Hatur nuhun Ustaz Hasim. Jadi itu memang Rodus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kita juga kan itu bukan konteks menjawab salam imam gitu kan tadi. Itu bagian dari rukun sholat. Sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Iya. Ya, terima kasih Ustaz Hasim. Mungkin dari Ustaz Na ada yang mau disampaikan? Yang hadir berapa Ustaz Opik sekarang? Ini yang masih bertahan 65. Tadi banyak menyentuh 77 peserta. Alhamdulillah. Bertambah. Ya. Ustaz Na. Mungkin dari saya Ustadz Opik, jadi kepada para peserta yang hadir saya ucapkan terima kasih. Yang kedua kita juga mungkin harus ikut juga menyebarkan. Jadi bukan cuma jadi peserta, bagus juga mengajak yang lain supaya jadi share juga ke grup lain gitu. Mudah-mudahan ada 1-2 yang ikut lumayan supaya kita yang hadir lebih banyak lagi. Jadi itu mungkin permohonan dari saya. Jadi di samping hadir juga mengajak orang lain untuk ikut hadir. Ya, mungkin kalau kita nyebarkan ke beberapa grup ada 1-2 yang ikut pada kita. Mudah-mudahan ada intifa, ada manfaat yang bisa diraih. Itu. Baik Ustaz. Insya Allah mungkin disampaikan oleh para peserta, di-share ulang, di-share lagi kajian atau link dari kajian ini. Mangga Ustaz Na, yang boleh dirugikan. Cukup aja Ustaz Opik, cukup aja. Atau secakapi cukup lah. Siap Ustaz. Cukup. Ya. Baik, untuk kajian Zoom edisi 5 Maret 2023 telah selesai. Terima kasih lagi kepada para peserta yang sudah hadir. Alhamdulillah setiap minggu ada peningkatan dan peserta yang baru.
Insya Allah kita berjumpa lagi di kajian Ahad malam PDPSIS Garut. Ahad depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang biasa ngobrol silakan, masih bisa dimanfaatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkawis